Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat, Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita kembali hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita menuju majelis ilmu, senantiasa memudahkan kita untuk mendekap erat ilmu dan mencintai ulama dalam kehidupan iman kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat menjaga keimanan kita, karena sesungguhnya iman hanya bisa dijaga dengan ilmu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga taufik itu dengan berikhtiar terus-menerus mencari jalan petunjuk, dan jalan petunjuk itu ada di majelis ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang, maka kesempurnaan iman seseorang itu berbanding lurus dengan kedekatannya dengan ilmu. Allah berfirman di awal-awal surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Rabb-nya mereka berserah diri. Pada kalimat fa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Para ulama menyimpulkan potongan ayat ini dan berkata, sesungguhnya kesempurnaan iman seseorang itu berbanding lurus dengan dekatnya dia kepada ilmu Allah. Maka ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, berarti dia senantiasa dekat dengan ilmu Allah, dekat dengan majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran. Dan ketika dia dekat dengan Al-Quran, maka bertambahlah imannya. Maka semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu dekat dengan ilmu apapun kondisi kita. Ketika Allah berikan kemudahan, maka semoga kita bisa datang ke majelis ilmu. Ketika Allah memberikan kita ujian, semoga setidaknya kita masih bisa menyimak dan mendengarkan ilmu. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu seorang ulama. Kalau kamu tidak bisa jadi seorang ulama, jadilah seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar, muta'allima. Kalau kamu tidak bisa jadi seorang pembelajar yang datang ke majelis ilmu, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu di mana saja. Kalau mendengarkannya saja tidak mampu, maka jadilah yang keempat, muhibban, pecinta ulama, pecinta majelis ilmu. Kalau tidak bisa hadir, setidaknya mendukung, mendoakan,
mensupport, memberikan bantuan agar terselenggara majelis-majelis ilmu. Au muhibban. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan kalimat wala takun khamisan fatahlik. Jangan jadi orang yang kelima maka pasti kamu akan binasa. Dekat dengan ilmu tidak, dekat dengan majelis ilmu tidak, dengarkan ilmu tidak pernah, apalagi mencintai ilmu. Jadi orang yang kelima, sama sekali tidak ada interaksi dengan ilmu dan ulama. Fatahlik, kata Rasulullah, niscaya kau celaka. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa keselamatan kita dunia akhirat itu karena petunjuk dari Allah, dan petunjuk itu bisa terus-menerus kita genggam dengan adanya ilmu yang selalu menghiasi kehidupan iman kita. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam majelis ilmu, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keimanan dan dalam ilmu yang benar dan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan lanjutkan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab terbaik di dunia yang direkomendasikan oleh para ulama, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua juga hadis Abu Hurairah yang menjadi judul kajian kita pada kesempatan kali ini, kisah tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel. Kita masuk ke hadis yang pertama terlebih dahulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala yaghar. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pencemburu. Wa ghairatullah, dan kecemburuan Allah, ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi, yaitu ketika ada seorang hamba yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Secara singkat kita bisa menyimpulkan bahwa hadis ini secara tegas mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat. Salah satu sifat Allah yang disebutkan dalam hadis ini, Allah itu zat yang maha pencemburu. Apa? Allah itu pencemburu. Allah itu punya sifat cemburu. Dan sabda Rasulullah tentang betapa Allah itu zat yang maha cemburu tidak hanya diredaksikan dalam hadis ini saja. Banyak hadis-hadis yang lain yang mengutarakan bahwa Allah itu zat yang maha pencemburu. Maka ketika seseorang itu ingin mengetahui dalam hal apa Allah cemburu dan bagaimana cemburunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melengkapi dengan hadis-hadis yang lainnya agar kita tahu bagaimana cemburunya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, dan hadis ini sama hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah dalam sebuah kesempatan pernah berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musfihin anhu." Sa'ad bin Ubadah ini punya istri. Kemudian dia berkata, "Kalau aku melihat ada seorang laki-laki berjalan di samping istriku, la darabtuhu bisayf, aku akan memenggal kepalanya dengan pedang." Ya.
ghairu musfihin anhu. Ya. Aku akan memenggal kepalanya langsung seketika itu juga dengan pedangku. Ya. Kemudian perkataan Sa'ad bin Ubadah ini viral. Ya, menjadi perbincangan orang-orang Madinah. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai perkataan ini ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkomentar, ya. Jadi orang-orang sudah pada tahu, wah, saat ini pencemburu sekali. Ya. Kalau ada orang deketin istrinya langsung dipenggal kepalanya. Ya, ini pencemburu sekali nih Sa'ad bin Ubadah ini. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apa kalian takjub? Apa kalian heran dengan cemburunya Sa'ad kepada istrinya? Ya. Rasa cemburunya kepada istrinya, kepada orang yang mendekati istrinya. Ya. Apa kalian takjub, apa kalian heran kepada perilaku Sa'ad ini? Ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Fa wallahi, demi Allah, la ana aghyaru minhu." Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Aku siapa di sini? Rasulullah. Aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Ana aghyaru minhu. Belum selesai. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah Azza wa Jalla lebih pencemburu daripada aku. Dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Min ajli ghairatillah, min ajli ghairatillah harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kata Rasulullah SAW, ya, karena sifat cemburunya Allah, Allah mengharamkan perbuatan keji, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Fawahish itu perbuatan keji yang urusannya bawah perut. Ya, itu fawahish. Kalau munkar itu atas perut. Makanya sholat itu menjaga seseorang dari keduanya. Inna sholata tanha anil fahsya fawahish wal munkar. Dari perbuatan keji bawah perut dan perbuatan mungkar atas perut. Ya, ini bisa jaga sholat. Ya, makanya dulu pernah kita bahas dalam bab meredam syahwat. Ya, urusan syahwat seseorang itu ketika berhasil menguasai dirinya, bisa dipastikan pasti urusan sholatnya rusak. Sangat bisa dipastikan. Tidak usah menunjuk orang, kita tunjuk diri kita sendiri. Ketika syahwat kita tidak bisa diatur, ya, tumpah kemana-mana, kemudian menguasai diri kita, parameternya ada di sholat. Karena Allah sering hubungkan dua hal itu secara bersamaan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Maryam 59. Akan datang suatu generasi yang meremeh-remehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Ya. Lah kata Rasulullah SAW, karena cemburunya Allah, Allah mengharamkan perbuatan keji kepada hambanya. Tidak boleh keji kita, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada yang menarik ketika para ulama menjelaskan hadis ini. Hadis ini secara terang benderang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cemburu. Sifat cemburunya Allah seperti apa? Sifat cemburunya Allah tidak seperti sifat cemburunya makhluknya. Ya. Kata para ulama, semua sifat yang dimiliki Allah dan itu dimiliki makhluk, maka sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Misalnya, makhluk punya sifat apa? Dermawan.
sedermawan-dermawannya kita di masjid ini, yang paling dermawan, ya, paling dermawan itu berapa ratus juta dia keluarkan dari kocek kantongnya. Non-stop dia dermawan? Kan tidak. Dia dermawan ketika longgar saja. Ketika dirinya butuh, dia tidak akan mungkin dermawan. Ya, apalagi kalau dia tidak punya apa-apa. Ya, apa yang mau dia berikan? Harta tidak punya, tenaga tidak punya, ilmu tidak punya. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu? Faqidu syai' la yu'ti, kata pepatah Arab. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa ngasih apa-apa. Ya. Orang kalau tidak punya apa-apa, botol ini kalau kosong saya tidak bisa ngasih air karena kosong. Ya. Nah itu dermawannya manusia itu ada batasnya. Dermawannya Allah tanpa batas. Allah kasih kita non-stop 24 jam. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk dermawan kepada hambanya. Nah kira-kira begitu. Lah Allah punya sifat cemburu, manusia punya sifat cemburu. Hadis ini kata para ulama menjelaskan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Kalaupun Allah punya sifat cemburu, maka sifat cemburunya Allah berbeda dengan makhluknya. Ya. Di antara perbedaannya yang jelas ketara dalam hadis ini apa? Kalau Sa'ad bin Ubadah cemburu kepada orang yang mendekati istrinya, maka kemudian dia berkata, aku akan penggal kepalanya dengan apa? Dengan pedang. Langsung seketika itu juga, ya, saya penggal tanpa harus berdarah-darah. Bahasanya kan begitu. Ghairu musfahin anhu itu kan langsung dilibas, hadirin. Nggak usah diiris-iris, nggak usah dibelah, hadirin. Langsung blek, potol gitu kira-kira. Ya. Kalau saat cemburunya seperti itu, maka walillahil masalul a'la. Allah lebih cemburu daripada saat kan. Cemburunya Allah itu mengandung murkanya Allah. Lah, pada apa Allah cemburu? Allah cemburu dalam hadis ini disebutkan wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma haramallahu bih wa ma haramallahu alaih, yaitu ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal jelas-jelas si hamba itu tahu bahwa Allah mengawasinya. Kan bab kita ini kan bab muraqabah kan. Kita ini semuanya sadar Allah melihat kita. Allah mengawasi kita, Allah meneliti setiap gerak-gerik kita. Allah mengetahui, Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah Al-Khabir. Ya, kita tahu itu. Lah kok kita dengan semena-mena dan secara terang-terangan. Jadi sembunyi-sembunyinya kita di hadapan makhluk itu terang-terangan kita di hadapan Allah kan. Wong kita tahu dan sadar Allah Maha melihat. Yang kasat mata dan yang tidak kasat mata Allah tahu. Lah kok kita nekat bermaksiat kepada Allah, Allah cemburu hadirin. Dan cemburunya Allah melebihi cemburunya Rasulullah, cemburunya Rasulullah melebihi cemburunya Sa'ad bin Ubadah. Ya. Jadi cemburunya Allah beda hadirin. Cemburu yang pertama, perbedaan yang pertama ya tadi. Cemburunya Allah itu lebih dahsyat daripada cemburunya makhluk yang sedahsyat Sa'ad bin Ubadah tadi. Perbedaan yang kedua, sebagian ulama juga mengatakan cemburunya Allah itu mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Jadi ketika Allah cemburu kepada perbuatan seorang hamba, Allah inginkan hamba itu baik sejatinya. Beda dengan cemburunya seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya kan. Kalau seorang istri sudah cemburu sama suami, apapun kebaikan suaminya akan dilupakan kan? Yang diingat keburukan-keburukannya. Begitu juga sebaliknya, suami kepada istri. Karena memang tidak mengandung hikmah, tidak ada ampunan, kira-kira begitu. Tapi cemburunya Allah mengandung hikmah, kata para ulama. Makanya beda antara cemburunya
Allah dengan makhluk. Maka jangan sampai kita membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada kita. Karena cemburu, karena tidak ada alasan untuk kita bermaksiat. Allah melihat kita. Kalau dengan terang-terangan kita nekat bermaksiat kepada Allah, berarti kita sudah tidak lagi menghiraukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat sakit, sangat marah dan sangat cemburu kepada hambanya yang seperti itu. Ya, Allah cemburu kepada hambanya yang seperti itu. Lah inilah maksud mengapa Imam An-Nawawi memasukkan hadis cemburunya Allah ini ke dalam bab muraqabah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua, hadis yang cukup panjang tapi ini menarik hadisnya. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini, tapi alangkah baiknya kita baca ulang untuk sekedar murojaah dan mengambil ibrah sebanyak-banyaknya. Sebelum saya masuk ke hadis ini, ada satu hal yang saya ingatkan. Tepat ba'da maghrib tadi kita masuk 1 Zulhijjah, ya, versi sidang isbat. Ya, saya harus perjelas ya. Nah, mungkin sebagian dari jamaah ada yang ikut Muhammadiyah juga tidak ada salahnya, ya, versi sidang isbat. Tapi penentuan Idul Adha, saya katakan ya, penentuan Idul Adha sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan wukuf di Arafah. Ya. Wukufnya hari ini berarti besok Idul Adha. Tidak ada sama sekali sangkut pautnya. Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Ya, cara menentukannya dengan melihat tanggalan, bukan dengan melihat wukuf. Karena syariat haji itu datang belakangan. Lebih duluan syariat puasa 9 Zulhijjah. Ya. Jadi melihatnya jangan di sana sudah wukuf berarti yang benar yang besok. Enggak. Yang lainnya itu salah, enggak gitu hadirin. Caranya enggak gitu. Caranya lihat penentuan awal Zulhijjahnya. Kalau sebagian kita dari Muhammadiyah menentukan 1 Zulhijjahnya hari ini dimulai semalam kemarin. Kalau sidang isbat, ya, Kementerian Agama, ya, memilih untuk menyempurnakan tanggal sampai 30 Zulqa'dah kemudian memulai malam ini, ya, maka dari sini mulainya, ya. Jadi bukan karena wukuf kita menentukan 10 Zulhijjah. Yang menentukan 10 Zulhijjah karena wukuf itu khusus orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang tinggal di Saudi sana, ya, seperti itu. Jadi ada yang dimuliakan Allah, ya, apapun yang kita pilih, kita sudah masuk di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan para ulama sepakat berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi kita SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahu minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari yang lebih baik amalan solih yang dikerjakan di dalamnya melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semua ulama sepakat 2 rakaat sholat sunnah kita di bulan Ramadan tidak jauh lebih baik dibandingkan 2 rakaat sholat sunnah kita di 10 hari bulan pertama bulan Zulhijjah. Jadi ini hari mempercepat amalan hari ini. Ini amalan yang kita lakukan luar biasa, melebihi kemuliaannya, melebihi amalan jihad fi sabilillah. Ya. Ketika Rasul mengatakan seperti itu, sahabat ada yang nyeletuk, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, melebihi bahkan amalan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Karena para sahabat faham bahwa amalan paling puncak itu jihad. Kenapa amalan paling puncak itu jihad? Karena jihad itu tidak hanya mengorbankan tenaga, mengorbankan nyawa, harta, meninggalkan keluarga, kampung halaman, ya, bertaruh nyawa dan darah, itu jihad itu. Ya, pilihannya cuma 2,
mati atau menang, gitu kan? Hidup mulia atau mati syahid, kan begitu pilihannya. Iskariman aumut syahidan. Jihad itu pilihannya cuma dua itu. Makanya para sahabat memahami amalan yang paling mulia kan jihad. Nah, kok kata Rasulullah tidak ada amalan yang lebih mulia daripada amalan yang dikerjakan di 10 ini. Kemudian sahabat tanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah, kecuali jika seorang berangkat jihad kemudian tidak kembali lagi. Maksudnya dia syahid. Maka amalan orang yang berjihad sampai terbunuh di jalan Allah itu lebih mulia di antara semua amalan. Ini hadirin muliakan Allah. Mari kita istimewakan hari-hari ini, jaga diri dari segala keburukan dan kemaksiatan, stop maksiatnya, maksimalkan amal solihnya. Di antara amalan-amalan solih yang diprioritaskan oleh para ulama, selain amalan-amalan wajib ya, kalau amalan wajib memang harus dijaga karena pahalanya tidak tertandingi dengan amalan apapun. Amalan berikutnya adalah amalan-amalan sunnah spesialis Dzulhijjah. Amalan sunnah spesialis Dzulhijjah itu diantaranya memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid, itu berbanyak di hari-hari ini. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, kata Allah dalam surah Al-Hajj 28, dan orang-orang beriman itu menyebut-nyebut nama Allah di hari-hari maklumat. Hari-hari maklumat ini maksudnya ya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Makanya amalannya para sahabat dulu di hari-hari ini apa? Mereka bertakbir, bertahlil, bertahmid di pasar-pasar, di jalan-jalan, begitu hadir. Ya. Kalau wanita berzikirnya pelan-pelan, tidak harus mengeluarkan suara, berzikir dengan lirik. Kemudian amalan yang lainnya bagi yang berkurban mulai malam ini, menahan diri dari memotong kuku dan memotong rambut. Ya. Sampai kapan? Bukan sampai tanggal 10, tapi sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau hewan kurbannya disembelih di pelosok tanggal 12, ya ditahan sampai tanggal 12. Kalau disembelihnya tanggal 10 pagi ya sampai tanggal 10, baru kemudian boleh dipotong. Sunnah ya, tapi ini sunnah. Artinya kalau pada satu hajat tertentu Anda harus memotong rambut atau memotong kuku karena terluka dan lain sebagainya, maka tidak berdosa, hanya tidak mendapatkan kesunahan ini. Kemudian di antara yang diamalkan oleh Rasulullah dan dicontohkan adalah puasa di 9 hari pertama. 9 hari pertama. Banyak riwayat menyebutkan dari istri-istri Rasulullah bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa 9 awal ini. 1 sampai 9. 10-nya tidak boleh puasa karena Idul Adha, ya. Hari raya haram hukumnya berpuasa. Kalau 9 tidak bisa ya 8. Kalau 8 tidak bisa ya 7. Kalau 7 tidak bisa ya 6. Kalau tidak bisa minimal puasa tanggal 9 atau sering disebut dengan Shaumu Yaumi Arafah. Ya. Loh, itu Ustaz namanya puasa Arafah, Ustaz. Rasulullah menyebut puasa ini dengan puasa Arafah setelah ada syariat haji. Sebelumnya namanya ya Tis'a Dzulhijjah. Ya. Puasa 9 Dzulhijjah. Gitu ya. Nah, ini diantara sunnahnya. Kemudian ya sunnah yang berikutnya berkurban. Berkurban ini harus jadi agenda tahunan hadir. Ya, baik yang gajinya di atas UMR maupun di bawah UMR hadir. Mampu Ustaz? Mampu insya Allah. Kalau punya azam yang kuat mampu. Kalau dalam 1 bulan ada 30 hari. Kalau harga satu kambing sekarang 3 juta, berarti 1 bulan 300.000. Kalau 10 bulan saja 300.000 dibagi 30 hari itu 10.000. Ya, 10.000. Itu kalau harga kambing 3 juta ya. Yang harga 2 juta, harga 2,5 banyak dan masih sah gitu ya untuk jadi
kurban kita. Loh, kenapa harus berkurban, Ustadz? Karena kurban itu bukti bahwa kita benar-benar ingin berkurban, berdekat kurban. Kurban itu kan dari kata korban. Bukti bahwa kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka diusahakan kita bisa berkurban. Ya, satu keluarga minimal satu lah. Ya, satu keluarga satu, ayahnya. Biar yang lain gugur kesunahan berkurbannya, anggota keluarganya. Ya, tapi kalau bisa, ya ahsan misalnya 2 suami istri atas nama sendiri-sendiri itu lebih baik lagi, gitu ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah, saya ingatkan usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, ya, untuk kita menjaga ketakwaan kita di hari-hari ini, hadirin muliakan Allah. Semoga kalau yang 10 hari ini kita lulus menjadi hamba-hamba yang baik, semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang baik di mata Allah di sepanjang tahun. Ya, kalau 10 hari ini kita kesulitan, ya kira-kira parameternya 10 hari ini, hadir. Kalau 10 hari ini pontang-panting, maksiat gampang, ya, kemudian mudah melupakan sholat, ya, kemudian pokoknya nggak bagus amalan kita. Lah, apa kabar setahun penuh, hadir? Ya, maka kita jaga betul 10 hari terbaik ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah dengan amalan-amalan kebaikan di dalamnya. Amin. Kita lanjutkan, hadirin. Hadisnya langsung saya ringkaskan saja ya. Tidak saya baca matannya, tapi saya ringkaskan karena ini hadis masyhur, hadirin. Jadi Rasulullah pernah berkisah, dan hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih ya, dari sahabat Abu Hurairah. Ada 3 orang dari Bani Israel ceritanya. Yang pertama, dia ini diberi Allah sakit. Nama sakitnya Abros. Abros itu kalau bahasa Indonesianya burasen, Pak. Burasen itu bahasa serapan dari bahasa Arab sebenarnya. Jadi dia penyakit kulit, ya. Jadi penyakit kulitnya itu gatal dan menjijikkan, kira-kira begitu. Ya, ada 3 orang, yang satu sakit abros, ya, kulitnya gatal, belang dan berair dan bernanah dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, seorang yang Allah uji dengan akra. Akra ini orang yang kepalanya botak, tapi tidak hanya botak, tapi botak yang membuat orang lain menjauh, gitu ya. Jadi botaknya itu botak yang ada boroknya, kemudian ada, ya, membuat orang jijik kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah a'ma. A'ma ini seorang yang buta, ya, seorang yang buta. Dari 3 ujian ini kira-kira yang paling parah yang mana, Pak? Yang paling parah yang mana, Bu? Yang paling berat ujian yang mana? Buta ya, kira-kira ya. Iya, karena ya mata ini jendela dunia, hadirin. Ya, kalau penyakit kulit masih dia bisa tutup-tutupi mungkin. Kalau botak masih bisa pakai topi, kira-kira kan begitu, ya. Masih bisa pakai wig. Ya. Tapi kemudian 3 orang ini, hadirin muliakan Allah, diuji sama Allah. Kemudian Allah ingin menguji mereka lagi. Fa ba'atsa ilaihim malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Fa'atal abros, kemudian mendatangi orang yang sakit kulit ini. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang kamu inginkan? Kata malaikat ini. Dia datangi malaikat, kemudian malaikat ini tanya, apa yang paling kamu inginkan? Apa yang paling kamu sukai? Kemudian si orang yang sakit kulit ini, orang abros ini, dia berkata, aku ingin punya kulit yang bagus, kulit yang mulus, yang tidak ada sakit-sakitnya kayak sekarang, sembuh penyakitku. Dan orang-orang tidak jijik kepadaku lagi, orang-orang senang denganku. Kemudian akhirnya malaikat mengusap tubuhnya, kemudian seketika itu penyakitnya sembuh, ya, dengan izin Allah. Setelah dia sembuh, dia dikasih warna kulit yang bagus, dikasih warna kulit yang indah. Kemudian setelah itu malaikat bertanya, ya, malaikat bertanya lagi, ya,
Apa pertanyaan malaikat? Malaikat bertanya, fa ayyul mal ahabbu ilaika? Harta apa yang paling kamu senangi, paling kamu sukai? Kamu ingin punya harta apa? Maka dia menjawab, al-ibil, aku ingin unta, ya. Maka kemudian dia dikasih sama Allah lewat perantara malaikat ini unta yang sedang bunting, unta yang sedang hamil. Kemudian malaikat ini berkata kepada orang ini, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi hartamu ini, semoga Allah jadikan untamu ini unta yang penuh barokah, ya. Jadi di antara ujian hamba itu adalah ujian sakit, ya. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari potongan hadis ini, kita ini harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Banyak hal yang lupa kita syukuri ternyata. Dan cara bersyukur yang paling ampuh itu adalah dengan melihat orang yang lebih susah daripada kita, hadir. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Rasulullah kan begitu. Lihat orang yang ada di bawahmu, jangan lihat yang ada di atasmu. Niscaya kamu akan qanaah, niscaya kamu akan bersyukur, ya. Maka kalau kita dikasih mata, ya kita syukuri, ya Allah ternyata mata itu nikmat yang luar biasa, hadirin. Coba hadirin. Sekarang saya minta hadirin semuanya merem, hadirin. Saya hitungan ketiga merem, ya. Nanti hitungan ketiga lagi melek. Saya tak mulai, saya tak tinggal dulu, ya. Coba nih. Ini dalam rangka tahadus bin nikmah, ya. Kita mensyukuri nikmat. 1, 2, 3 merem coba. Tidak terlihat apapun, hadirin. Kita cuman diminta merem beberapa detik aja, gelap dunia, hadirin. Ya, gelap kan. 1, 2, 3 melek, Pak. Lama-lama pergi saya. Coba gimana nanti, gimana terus saudara-saudara kita yang enggak bisa melihat tuh, hadir. Gelap, hadir. Saya punya binaan teman-teman hijrah itu, ya. Teman-teman seniman eling Gusti itu ada salah satu seniman yang enggak punya, diberi Allah kebutaan itu, ya. Dikasih nikmat Allah, terjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak baik. Itu dagelannya, Ustadz, di rumah saya enggak ada lampu, Ustadz. Karena istri saya enggak bisa lihat, saya enggak bisa lihat, katanya. Saya agak mikir waktu dia bilang enggak ada lampu. Loh, kok enggak ada lampu, kenapa masih dipasang lampu? Lah buat apa, Ustadz? Ya semuanya gelap. Masya Allah, ya. Ya Allah, saya bilang. Kita gelangan jam 7 malam, bingung enggak, hadirin? Bingung, hadirin. Yang ada cuman menggerutut tok, hadirin. Kapan ini PLN ini? Gelangan kok jam itu kan. Masya Allah. Ya Allah. Ini berarti pelajaran pertamanya ini banyak hal yang lupa kita syukuri, hadirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada dalam dirimu itu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Lupa kita syukuri, hadirin. Makanya tadi kaitannya dengan hadis sebelumnya, Allah itu betul-betul cemburu dan marah melihat seorang hamba sudah diservis, dikasih fasilitas hidup, diberikan apapun dalam hidupnya, tidak kurang-kurang, kok masih bermaksiat kepada Allah, itu marah Allah, cemburu Allah. Ya. Kacang lupa kulit nih berarti. Ya, nggak tahu diuntung nih hambaku ini. Nggak tahu terima kasih ini. Kira-kira begitu, ya. Makanya kaitannya dengan hadis ini yang pertama, banyak bersyukur kita, hadirin. Banyak saudara kita yang tidak sesempurna kita, hadirin. Ya. Datang nanti, hadirin. Saya rekomendasikan satu tempat yang menguji keimanan, hadirin. Dekat dari Solo, hadirin. Datang ke Sleman di Jalan Kaliurang, hadirin. Pondok pesantren Darul Asom, 125 santri tunarungu dan tunawicara, ngafal Quran,
ngafal Quran, nggak bengong tok hadirin, ngafal Quran. Dan ngafalnya bukan kata per kata. Kalau bahasa isyaratnya teman-teman yang tunarungu dan tunawicara itu kan per kata kan. Terima kasih bagaimana, itu per kata. Ini mereka ngafal Quran dan kiainya bilang ngafal Quran itu harus menjaga lafadznya. Bismillahirrohmanirrohim itu mereka ngafal ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Lebih sulit daripada kita. Dan mereka hafal dia. Buka majelis kayak gini ya, kalau jenengan bertamu nanti disambut sama santri saya, buka majelis Al-Fatihah. Mereka begini-begini sibuk dia. Kita selesai waladhdallin, mereka setengah belum selesai dia. Karena huruf per huruf mereka hafal. Ya Allah, saya bilang. Mesti nangis hadirin jenengan ke sana, kecuali yang rusak hatinya hadirin. Betul. Ya. Maka ini uji nyali dengan kalau kira-kira sudah suntuk sama hiruk pikuk dunia gitu ya, merasa kurang bersyukur, datang ke situ hari. Masya Allah ya. Nah ini yang pertama ya. Pelajaran yang kedua ini belum selesai ceritanya ya, saya potong di tengah nih. Intinya ada orang diuji gitu loh ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Pelajaran yang kedua itu baru kita potong tadi sampai orang tadi minta onta tadi ya. Ya. Para ulama mengatakan tidak ada orang hidup di dunia ini kecuali pasti diuji. Pasti diuji sama Allah. Ya. Kata yang paling cocok dengan dunia itu adalah ujian. Maka kalau tidak mau diuji jangan hidup. Ya. Kalau tidak mau capek, ya mati saja. Kalau tidak mau lelah, mati. Kalau tidak mau bingung, mati. Ya, ya. Nanti istirahat, seneng, adem ayem itu nanti di surga. Dunia ini tempatnya ujian. Ujian. Lah ujiannya dalam bentuk apa nanti akan kita bahas ini. Ya, ujiannya dalam bentuk apa akan kita bahas. Ya, saya lanjutkan dulu. Semoga Allah memberkahimu. Kemudian Allah datang, malaikat datang, malaikat datang ke orang yang diuji Allah botak tadi. Apa yang paling kamu sukai? Yang kamu pinginkan apa? Orang ini berkata, aku pingin punya rambut yang indah, punya sembuh dari penyakit botakku ini, sehingga orang-orang tidak jijik kepadaku. Maka malaikat mengusap kepalanya, kemudian penyakitnya sembuh. Diberi rambut yang sangat indah. Ya, ini kan jarang kita syukuri rambut ini. Ya, jarang kita syukuri. Ini nikmat Allah rambut ini ternyata. Ya, nikmat Allah. Kemudian akhirnya malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai, wahai fulan? Maka dia menjawab, aku pingin sapi. Kemudian Allah kasih lewat perantara malaikat ini sapi yang bunting. Kemudian malaikat berkata, barakallahu fiha. Semoga Allah memberkahimu di dalamnya. Ya. Kemudian singkat cerita, malaikat ini mendatangi orang yang buta. Lalu bertanya kepada orang yang buta ini, apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan? Ya, dia menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat sekelilingku, aku dapat melihat manusia. Maka akhirnya malaikat ini mengusap matanya dan kemudian dengan izin Allah kembali penglihatannya. Malaikat ini bertanya lagi, harta apa yang kamu sukai? Kamu ingin harta apa? Maka orang buta ini menjawab, kambing. Ya. Maka dia diberi kambing yang hamil. Kemudian semua binatang yang diberikan itu beranak. Ya. Singkat ceritanya, sampai akhirnya orang yang punya penyakit kusta, punya penyakit kulit tadi, ya, punya unta sebanyak 1 lembah dia. Ya. Jadi untanya itu 1 lembah, isi unta semua. Yang botak, orang yang kedua, punya sapi sebanyak 1 lembah. Orang yang buta memiliki kambing sebanyak 1 lembah. Singkat cerita, ketika mereka sudah hidup normal, sudah muda,
sudah hartanya banyak, malaikat ini diutus Allah kembali mendatangi orang yang berpenyakit kusta dalam bentuk dan kondisi sama seperti dia dulu. Jadi dia datang, malaikat datang dalam kondisi apa? Wujud orang yang punya sakit kulit. Maka dia berkata, ya, orang ini berkata, ya, aku seorang yang miskin, rajulun miskin, ya, aku kehabisan bekal dalam perjalanan. Hari ini aku tidak mengharapkan apapun, aku tidak punya pengharapan kecuali hanya kepada Allah dan kemudian setelah itu kepadamu. Ya. Maka bolehkah aku meminta seekor unta saja, ya, untuk membantuku dalam perjalanan? Minta ke siapa? Ke si orang yang punya satu lembah unta. Dalam artian kalau diminta satu unta, kurang enggak itu hadirin? Enggak kerasa hadirin. Satu lembah isinya unta hadirin. Diminta satu, itu dia sebenarnya bukan sesuatu yang berarti bagi dia. Maka kemudian, ya, orang ini berkata, wah, aku masih punya banyak kewajiban. Ya, aku tidak bisa ngasih kamu. Masih punya banyak kewajiban yang harus aku penuhi. Akhirnya malaikat itu berkata, aku sepertinya mengenal dirimu. Ya. Bukankah kamu dulu yang punya sakit kulit kusta yang manusia jijik kepadamu? Serta dulu kamu ini orang yang fakir, yang kemudian Allah berikan rizki kepadamu, wahai fulan. Maka orang ini mengelak dan berkata, loh, kamu salah orang. Aku ini kaya sejak lahir, katanya. Ya, Masya Allah. Ya, kaya 7 turunan. Ini, ya. Jadi bahasanya di sini ini hadirin mulia karena innama warithtu hadzal mal kabiran an kabirin. Dari leluhurku itu sudah kaya. Ya. Aku mewarisi ini secara turun temurun, ya. Maka malaikat berkata, innaka kadzib. Ya, sesungguhnya kamu ini seorang yang berdusta. Semoga Allah menjadikan kamu seperti dulu lagi. Ya. Didoain malaikat tadi. Makanya hati-hati hadirin. Malaikat ini ada di sekitar kita ini, hati-hati. Makanya saya selalu katakan di majelis ilmu itu jenengan doa. Jangan satu detik pun, ya, berlalu kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil zikir, sambil doa. Kenapa? Malaikat nih di sekitar kita. Ini tempat mustajab ini, majelis ilmu ini. Ya. Lah ini didoain malaikat, semoga Allah kembalikan kamu seperti dulu. Kemudian setelah itu malaikat datang ke orang yang kedua, orang yang botak. Dalam kondisi dia juga kondisinya sama, ya. Kepalanya botak, kemudian ada sakitnya di kepalanya. Kemudian malaikat berkata sebagaimana yang dikatakan tadi, ya. Saya ini orang miskin, saya butuh bekal untuk berjalan. Boleh tidak saya minta satu sapi? Kata orang ini jawabannya seperti yang pertama, loh, aku masih punya banyak kebutuhan, ya. Saya tidak bisa bantu. Kemudian akhirnya dijawab, loh, kamu ini kan dulu yang kepalamu sakit kan, ya. Dulu kamu fakir terus dikasih sama Allah. Kata orang ini, loh, kamu salah orang. Saya ini kaya 7 turunan. Ya, insya Allah, ya. Saya 7 turunan, kamu salah orang. Maka kemudian malaikat berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti dulu. Kemudian setelah itu malaikat datang kepada orang yang ketiga, orang yang dalam keadaan buta itu, ya. Nah, ketika malaikat berkata, aku ini rajulun miskin, aku orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan. Sedang pada hari ini tidak lagi ada pengharapan kecuali Allah dan setelah itu kamu. Ya. Maukah kamu membantuku memberikan seekor kambing saja dari banyaknya kambing yang telah Allah berikan kepadamu? Maka orang ini berkata, dulu aku juga seorang yang buta, lalu Allah memulihkan penglihatanku. Lihat, Allah memulihkan penglihatanku. Ambil yang ingin kau ambil dan tinggalkan apa yang ingin kau tinggalkan. Jadi orang ini kalimatnya mengguncang arsy-Nya Allah, hadirin, kira-kira. Orang ini membuat Allah kagum. Ambil yang ingin kamu ambil, tinggalkan yang ingin kau tinggalkan buat aku. Wong dulu ini aku sama kayak kamu. Dulu aku tidak punya, 1 ekor kambing pun tidak punya.
Maka kalau kamu minta, ambil sesuka hatimu, ya. Tinggalkan sesuka hatimu untuk, gitu ya. Demi Allah, aku tidak akan menuntutmu untuk mengembalikan 1 ekor kambing pun yang telah kau keambil karena Allah. Maka malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang buta tadi berkata, jagalah hartamu, sebenarnya kamu ini sedang diuji Allah dan Allah telah meridaimu. Sedangkan kedua sahabatmu tadi telah dimurkai Allah, ya, telah dimurkai Allah. Hadis ini hadirin dimuliakan Allah berakhir sampai sini. Ada banyak sekali faedah yang disebutkan para ulama, ya. Di antara faedahnya, ya, yang lain yang juga disebutkan para ulama adalah tadi sudah kita sebutkan 2, ya. Yang ketiga, ternyata yang dinamakan ujian itu tidak hanya ujian-ujian kesulitan. Ada ujian itu namanya ujian kemudahan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan dengan kemudahan sebagai cobaan hidup. Jadi kalau kita ini berada di fase sulit hari ini, kemudian kita berpindah ke fase mudah, jangan kita artikan fase mudah itu berarti bebas ujian. Karena yang namanya di dunia tadi, dunia itu lekat dengan ujian. Maka kesulitan itu ujian, kemudahan itu ujian. Dan seringkali manusia lolos dalam ujian-ujian kesulitan tapi tidak lolos dalam ujian-ujian kemudahan. Kenapa? Karena dalam ujian kesulitan tidak ada pengharapan yang lebih besar kecuali pengharapan kepada Allah saja. Kita kalau lagi sulit itu hadirin, mesti larinya ke siapa? Ke Allah, hadirin. Minta tolong ke ini ditolak, minta tolong ke itu ditolak. Tinggal punya tempat sujud, tinggal punya sajadah, tinggal punya tahajud. Akhirnya kita dekat sama Allah, lolos ujian itu, dimudahkan sama Allah, dicarikan jalan keluar. Tapi kalau ujian kemudahan, seringkali orang tidak peka terhadapnya, bahwa kemudahan itu juga ujian. Dan seringkali orang terlena dalam urusan ini, ya. Allah itu melalui lisan Rasulullah menyebutkan 3 orang Bani Israel ini. Kenapa kok 3? Kata para ulama, Allah ingin memberikan satu pengertian bahwa di antara ujian kemudahan yang diberikan 3 orang ini, yang lulus dari ujian kemudahan ini cuma 1 orang, yang 2 orang gagal. Jadi mayoritas orang itu justru jatuhnya ketika di ujian kemudahan, ya. Makanya kita kalau mau mengukur, saya sering katakan ini, kalau mau mengukur kualitas keimanan diri kita ini lagi baik enggak iman kita, ya. Kualitas iman kita ini istimewa enggak di hadapan Allah, enggak bisa diukur di waktu-waktu sulit. Karena mengukur kualitas keimanan di waktu sulit itu palsu, hadirin. Pencitraan itu, hadirin. Ya. Iya, pencitraan. Kenapa? Karena orang semua di waktu sulit itu mesti apa? Mesti berserah, mesti soleh, mesti, hadirin. Mesti tahajud, mesti sholatnya sof awal, wong lagi butuh. Makanya tidak bisa diukur di waktu sulit. Bisanya ngukur kualitas iman kita yang sebenarnya itu diukur di waktu-waktu mudah. Fi halatil ikhtiar, kata para, di waktu dimana kita boleh memilih bermaksiat atau taat. Karena di waktu muda itu taat ya ada sponsornya, maksiat ya ada sponsornya gitu. Ya di waktu mudah kok kita bisa taat sama Allah, wah itu hebat tadi. Ya. Itu kualitas keimanan yang sejujurnya. Nah ini faedah yang ketiga, ya. Ujian itu tidak hanya ketika sulit, tapi juga ketika mudah. Makanya saya sering katakan, kalau kita Senin ini sedekah 1 juta rupiah, besok Kemis dapat rezeki 10 juta. 10 juta itu bukan balasan kebaikan hari Senin ketika kita sedekah 1 juta. Kenapa? Karena kebaikan kita kalau benar-benar lillahi ta'ala, balasannya itu bukan di dunia.
Sangat remeh kalau kita sedekah 100 juta lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ikhlas lillahi ta'ala. Lah kok cuman dibales, diganjar Allah 10 juta, itu kan murah banget berarti ya. Lah terus 10 juta itu apa Ustaz? 10 juta itu bukan balasan kebaikan, karena balasan setiap amalan solih yang kita tanam itu nanti musim panennya di akhirat. Terus 10 juta itu apa Ustaz? 10 juta itu ujian tahap selanjutnya. Kalau kemarin kita punya sejumlah harta, kita bisa keluar 1 juta, ini ditambahin 10 juta, bisa keluar lagi enggak gitu. Bisa keluar lagi enggak gitu. Saya sangat tidak setuju dengan konsep keluar 1 juta nanti diganti 70 juta. Nah, ini tidak benar tadi. Tidak ada di kitab ulama manapun, tidak ada ini. Loh kan kata Allah dibalas 700 kali lipat Ustaz. Satu tanaman 7 batang, setiap 7 ranting, satu rantingnya 100 biji Ustaz. 700. Itu pahala akhirat tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kan gitu. Allah melipat gandakan bahkan lebih daripada itu, bukan balasan dunia. Karena sangat remeh, kita capek-capek ngaji, capek-capek sedekah, capek-capek sholat, kok cuman dibalas 10 juta, kan murah hadirin. Apa bisa Anda membeli surga dengan 10 juta? Tidak bisa hadirin. Surga itu unlimited, harganya mahal hadirin. Ya, begitu kira-kira. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa malaikat mustajab. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Faedah yang keempat, doa malaikat itu mustajabah. Maka di tempat-tempat yang suka ditongkrongi malaikat, banyak-banyakin doa. Salah satunya di masjid, di majelis ilmu, itu banyak-banyak doa. Di sepertiga malam terakhir, ya, itu malaikat kan turun. Ayam berkokok, itu disuruh berdoa kan kita kan. Idza sami'tum siyahadika fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan. Kalau kamu lihat ayam berkokok, maka banyak-banyaklah berdoa, kata Allah, kata Rasulullah. Karena dia melihat malaikat, ya. Sekarang tidak ada ayam ya Pak di tempat kita ya, adanya alarm HP. Ya itu masalah baru itu ya. Atau diganti alarmnya suara ayam, biar malaikatnya makin datang gitu ya. Ya. Kemudian yang kelima, yang penting dari harta. Ini kata para ulama, yang paling penting dari harta itu bukan soal sedikit atau banyaknya, tapi soal berkah atau tidaknya. Maka lihat apa doanya malaikat tadi ketika memberikan 1 ekor onta, 1 ekor sapi. Tidak didoakan semoga lahir banyak, nanti jadi 1 lembah, kan nggak gitu. Doanya apa? Barakallahu fiha, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu di dalamnya. Yang penting berkahnya. Lah berkah itu apa Ustaz? Berkah itu ziyadatut ta'ah. Ketika Allah titipkan sesuatu kepada kita, menjadikan kita tambah taat atau enggak. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah, itu berkah. Ya, Allah kasih harta, tambah taat atau tambah lena. Allah kasih anak sehat-sehat, tambah taat apa tambah bikin kita telat sholat. Allah kasih kita kendaraan nyaman, tambah jadikan kita banyak beramal solih atau justru menjadikan kita bermaksiat. Berkah itu ada di situ hadirin, parameternya. Kemudian selanjutnya, ya, yang juga penting hadirin, yang sebelum yang terakhir, yang keenam ini ya, bahwa ternyata ujian yang sering kali ya menjadikan orang itu gagal melewatinya itu 2 hal itu. Ujian kesehatan sama ujian harta. Ujian sehat sama ujian hartanya. Maksudnya banyak orang itu yang gagal ketika sakit. Sebaliknya kadang juga banyak orang yang gagal dengan sehat. Sehat, badannya bugar, tapi gue Solo Surabaya hadirin, kuat hadirin. Jalan ke masjid nggak ada 100 meter, nggak kuat hadirin. Ini kan ujian sehat nih berarti, ya, ujian sehat nih hadirin. Ya, lah sehat sakit ini ujian hadirin. Ya, ujian yang
Kalau kita dikasih sehat ya kita syukuri. Kalau kita dikasih sakit, semoga sakit kita menuntun bibir kita dan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harta. Banyak harta itu juga ujian, sedikit harta itu juga ujian, ya. Juga ujian, ya. Al-faqra qaribun minal kufri. Kata para ulama, kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Orang fakir itu biasanya gampang kafir, Pak. Orang fakir itu biasanya gampang kafir. Kenapa? Ya apa-apa angel. Akhirnya dia lupa berhusnudzon kepada Allah, ya, putus asa di tengah jalan dan akhirnya selesai. Ya. Sama orang kaya pun sebenarnya seperti itu. Bukan berarti terus yang kaya terus akhirnya berarti saya imannya kuat kaya, ya. Belum tentu. Yang kaya tapi terlena juga banyak, gitu ya. Ya, pelajaran yang terakhir, apa hubungannya dengan muraqabatullah, ya, bahwa semua tindakan kita dari semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini Allah Maha melihat, hadirin. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, sehat, sakit, kaya, cukup, longgar, sempit, semuanya yang Allah titipkan kepada kita, mari kita jaga selalu dalam ridha Allah, ya. Jangan jumawa menjadi orang yang dimudahkan, kemudian jangan terlalu bersedih hati menjadi orang yang saat ini mungkin sedang menderita. Semuanya itu ada hitungannya. Semua dilihat Allah, semuanya ada hitungannya. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepadamu. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu nanti juga akan kembali kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas semua atensi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kajian-kajian di Masjid Nurul Huda. Semoga semuanya berbalas surga. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.